Sense of word, sense of kata, atau sense kata. Mencari makna di balik sebuah kata, karena kata tidak pernah lahir dari ruang yang hampa. Begitu dari seorang penyair kita, Mas Pam. Hari ini kita membacakan puisi pertama yang akan disampaikan oleh penutur yang baik kita dari Bung Ebin. Semoga penikmat dan peminat dan penikmat puisi, sajak, syair, prosa liris, prosa dan lirik akan bisa mengambil satu, ya bisa pelajaran, bisa hanya penyambung rasa atau menyelami rasa di balik puisi tersebut. Hari ini judulnya apa, Bung Ebin? Untuk puisi ini Petarung Kesepian. Petarung Kesepian. Yang tadi katanya petarung kesepian itu adalah jibaku seorang manusia yang walaupun dia dalam sepi, terang, ramai, beban, dia tetap terus bertarung ya melawan kesepian tersebut. Nah, nanti di balik setelah pembacaan puisi ini kita akan menceritakan filosofi ya atau latar belakang sampai terjadinya atau terciptanya sebuah puisi tersebut. Baik, kita simak sama-sama. Silakan, Bung Ebin. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Puisi kali ini saya coba bacakan karya saya, judulnya Petarung Kesepian. Sebentar. Petarung Kesepian. Jeda telah dudukan lamunan di pangkuan, sejak kenangan mengetuk pintu itu. Lalu disulutnya aroma yang dulu ada, juga tentang nuansa yang kini tiada. Dibangunkannya rindu tanpa aba-aba, dibiarkannya aku tenggelam dalam gulungan sendu. Ku peluk tubuhku, menahan dada yang mulai terisak. Bertahan, demikian rupa sampai keluh terurai dan menguap. Kembali ku seberangi pagi ke pagi, senja demi senja, dari hujan ke hujan, sebab hidup belum menemu usai. Kita adalah petarung kesepian, mengemas luka dalam sebungkus bahagia, menyelipkan lara di sebahak tawa, terus bertahan hidup menapaki titian waktu di belantara kehilangan. Itu. Bagus. Terima kasih Bu Ebin. Kita di sini ada, walaupun agak kagok ya, Mas Pam. Dari, kalau boleh diceritakan boleh nggak latar belakangnya? Ini aja penikmat seni. Penikmat seni, seorang penikmat seni. Puisi. Ya, kami Penikmat bertiga kata. ini penikmat puisi, penikmat kata yang akan mengolah kata tersebut menjadi sebuah bait atau sajak puisi ya, agar bisa dinikmati oleh kaum penikmat dan peminat puisi. Diskusi atau filosofi di balik puisi tersebut akan dipandu oleh Mas Pam nantinya. Lebih banyak nanti kita dengarkan, mudah-mudahan bisa ada yang dipetik ya, atau ada malah justru ada pelajaran ya, atau tidak pun sama sekali tidak mengapa. Itulah sebuah puisi gitu kan, dia bisa bermakna dan dia juga bisa tidak bermakna, atau dia bisa memaknai sesuatu yang sifat dikati dalam sebuah puisi tersebut. Silakan Mas Pam untuk bisa meng-guide diskusi ini. Ya, terima kasih Mas Mr. Akbardo. Mr. Akbardo. Sebelum masuk ke puisinya Bung Ebin ya, Iya. saya mencoba untuk menelusuri, memaknai pertanyaan yang masih banyak bergelayut di benak publik ya tentang puisi gitu. Nah, saya ada puisi pendek. Semoga puisi pendek ini bisa menjembatani pemahaman penerimaan kita akan sebuah puisi. Karena ini berbicara tentang puisi, maka judulnya juga puisi. Puisi. Akulah puisi yang kau susuri setiap kelokan maknanya. Sering kau puja meski tak semua mampu kau cerna. Selalu kau simpan di relung jiwa, meski tak semua kata mampu kau rasa. Itu puisi pendek saya. Sebenarnya puisi pendek ini itu dia bisa menjelaskan begitu panjang ya tentang puisi itu sendiri. Puisi itu
pasti memiliki kelokan-kelokan makna ya. Kelokan yang pada awalnya kelokan makna itu yang bisa memahami pasti penulis puisinya. Iya. Tapi ketika puisi itu sudah dituliskan, kemudian apalagi puisi itu sudah dipublikasikan, kalau sekarang ini kita publikasikan lewat akun ini ya, Sense Kata, maka kelokan makna itu berpindah. Jadi dari penulisnya berpindah ke publik. Ya. Ya, penikmat puisi ya, kayak tadi dari Bung Ebin berpindah ke saya, Iya. kemudian sebelumnya berpindah ke Mas Akbardo. Yang menarik dari sebuah puisi itu bagi saya secara pribadi sebagai penikmat puisi itu adalah kelokan maknanya gitu. Kelokan maknanya. Kenapa saya sebut kelokan? Saya tidak menggunakan kata atau istilah di luar kelokan, karena menurut saya kelokan itu misterius gitu. Iya. Seperti sebuah puisi itu selalu misterius. Kelokan itu ketika kita berjalan gitu, menyelusuri sebuah jalan gitu. Ketika kita berhadapan dengan kelokan itu misteri. Di depan itu mengarah kemana gitu? Di depan mengarah kemana? Bahkan untuk tanjakan sekalipun dia akan dihadang oleh kelokan juga. Seperti itu. Itulah puisi. Di situ menariknya, di situ dasarnya puisi menurut saya gitu. Coba kita masuk sekarang ke puisinya yang dibaca oleh Pak Bung Ebin tadi ya. Petarung kesepian. Iya. Ada 2 kata di situ ya. Pasti Bung Ebin itu memiliki alasan yang sangat kuat mengapa menggunakan kata petarung dan mengapa menggunakan kata kesepian. Iya. Yang saya tangkap itu justru terang benderang di akhir baitnya ya, di akhir liriknya ya. Boleh dibaca ulang Pak Ekbin, yang paling akhir aja. Kita adalah petarung kesepian, mengemas luka dalam sebungkus bahagia, menyelitkan lara di sebahak tawa, terus bertahan hidup menapaki titian waktu di belantara kehilangan. Iya, kata kehilangan itu menjadi clue di sini ya, kalau menurut yang saya tangkap ya. Kata kehilangan menjadi clue. Kehilangan akan apa gitu ya. Clue ini memberi informasi ke saya bahwa kehilangan di sini itu bercerita tentang antara lara dan bahagia begitu. Yeah. Saya, Bung Ebin, Mas Akbardo dan penikmat akun ini pasti menjalani hari-hari ya. Iya. Menit to menit, day to day, week to week, tahun demi tahun itu pada 2 hal itu aja sebenarnya, antara lara dengan bahagia kan gitu. Masalahnya adalah setiap orang pasti memiliki cara atau perspektif atau penyikapan berbeda ya. Dari kedua ini, dua situasi ini, lara dan bahagia itu mungkin ada yang menempatkan laranya lebih tinggi dibanding bahagianya atau sebaliknya, atau mencoba untuk menyeimbangkan. Iya. Tapi apapun itu, apapun pilihannya itu, sejatinya itu adalah ciri khas seorang petarung. Ciri khas seorang petarung. Hidup ini yang saya pahami ini, hidup ini adalah pertarungan yang tidak henti sebenarnya. Pertarungan yang tidak henti gitu. Nah, layaknya sebuah pertarungan, mungkin banyak yang menilai, dan ini sudah menjadi kebenaran publik ya, bahwa pertarungan selalu berakhir pada kemenangan atau kekalahan kan gitu. Tapi tampaknya Bu Ebin tidak mau terjebak di situ. Yeah. Tidak mau terjebak di situ. Pertarungan di sini itu tidak mau disederhanakan menjadi sebuah situasi yang menghasilkan seorang pemenang atau pecundang gitu. Pak Bung Ebin tidak mau terjebak di situ, mencoba menarik dalam perspektif yang sangat individual ya, sangat personal begitu kan. Makanya di situ dipakailah kata kesepian. Jangan-jangan ini Bung Ebin ya, kita bisa sharing lagi, kita bisa berbincang lagi ya. Jangan-jangan sebenarnya hidup ini sebuah realitas yang sejatinya, walaupun kita sering ada di situasi yang sangat ramai, tapi hakikatnya hidup ini adalah sepi. Gitu. Nah, kata sepi ini, situasi yang sepi ini oleh sebagian orang yang menjalani hidup itu akan berimbas ke personalia. Dia akan berjuang keras untuk lepas dari sepi itu ya. Namun ada kalanya juga akhir dari perjuangan itu justru melemparkan dia pada situasi yang sangat
sangat menekan batinnya gitu kan, Iya. sampai dia menjadi seseorang yang kesepian gitu. Iya. Tapi ini dugaan saya, Iya. yang sebenarnya pasti Bung Ebin yang punya Iya. apa namanya, bisa menjelaskan lebih detail lah, kira-kira Ya, gitu. saya Mas sambung sedikit. Akbardo. Ya. Saya sambung sedikit. Mungkin bukan lebih keadaannya yang dia sepi ya, bukan keadaannya. Si petarungnya itu yang merasa Oh, iya. kesepian, Iya. Pak. Itu merepresentasikan DE banget, Pak. Coba gimana? Ya, apa yang tadi Pak Pam ini jabarkan itu banyak yang mengena sih sebenarnya. Dan itu memang itu yang sebenarnya sadar atau tidak sadar itu yang manusia rasakan sebenarnya. Iya, iya. Tapi kalau saya boleh cerita sedikit tentang apa sih yang melatar belakangnya, kenapa saya menulis petarung kesepian ini? Ya, karena setiap manusia itu kan nggak luput dia dari masalah. Pasti. Terlepas besar atau kecilnya masalah itu pasti akan menjadi menu hari-hari dia gitu. Tapi ada hal-hal yang ketika masalah yang terberat itu melanda seseorang, Ya. dia justru akan merindukan masa-masa bahagia sebelum Terlepas. hari ini Oh. gitu loh. Sebelum dia menemukan masalah ini, sebelum dia ada di dalam masalah ini, dia akan menemukan, oh ya, hari ini saya nggak bisa menikmati hidup. Terus secara otomatis teraktifkan memori pada masa-masa dia menikmati hidup, bisa masa-masa menyenangkan, itu akan hadir begitu saja biasanya. Ini yang pengalaman pribadi saya. Jadi makanya kenapa saya tulis juga di sini, sejak kenangan mengetuk pintu itu. Itulah sebenarnya yang mewarnai perenungan saya ketika saya dalam situasi yang rumit itu. Saya selalu teringat, sebelum hari ini, sebelum masalah ini, saya pernah senang, saya pernah punya pengalaman-pengalaman yang membahagiakan, dan itu terekam dalam bagaimana aromanya pada saat itu, terekam di kepala saya, suasananya seperti itu terekam di saya, dan itu semacam bentuk pelarian yang secara tidak langsung itu adalah bentuk pelarian pemikiran saya gitu. Ketika saya tidak bisa mencerna belum bisa mencari solusi dari masalah saya selalu teringat, kemarin tuh saya masih enak loh gitu. Kemarin tuh saya masih senang gitu loh. Dan suasananya seperti ini, menggembirakan. Nuansanya, aromanya bahkan itu masih ini. Tapi biar bagaimanapun pada satu titik saya harus kembali ke kenyataan. Selama saya masih hidup, itu nggak bisa berhenti. Saya tidak bisa menyerah. Ya. Seberat apapun, sejatuh apapun karena masalah, saya nggak bisa menyerah. Ya. Dan itu tidak ada pilihan untuk setiap orang. Bahkan semua manusia tidak ada pilihan. Selama dia masih hidup, ya dia harus melanjutkan hidup. Pilihannya cuma satu, kalau yang paling buruk ya itu bunuh diri karena putus asa gitu kan. Tapi itu bukan pilihan semua orang. Umumnya adalah ya mau nggak mau ya jalani hidup ini gitu. Dan semua rasa yang ada di dalam batin seseorang yang sedang dalam problem yang berat itu hanya bisa dirasakan, inti dari perasaan itu hanya bisa dirasakan si pelakunya. Ketika dia bercerita sama orang hanya bisa meniru perasaan yang ada, tapi tidak bisa menyelami itu. Yang benar-benar tenggelam di dalam perasaan ya orang yang punya problematik itu. Disitulah rasanya kesepian itu muncul. Situ ketika saya sedang dilanda penyakit yang mengkhawatirkan segala macam. Orang hanya bisa ikut prihatin, ikut berdoa, tapi tidak bisa menyelami apa yang saya rasa. Disitulah rasa kesepian itu muncul. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau boleh ditanyakan lebih lanjut, Bung Ebin, ada apa dengan kesepiannya itu, atau mengapa dia kesepian gitu? Ya karena itu tadi, perasaan itu kan tidak bisa benar-benar di copy paste ya. Apa yang saya alami, yang saya rasakan tidak bisa saya pindahkan langsung. Tolong dong dirasakan lagi seperti apa? Nggak bisa. Dia hanya cuman bisa ikut prihatin, mendengar permasalahan ini, terus hanya sebatas itu. Tapi
Yang berkecamuk di dalam ini tuh hanya Ya. pelakunya sendiri gitu loh. Iya, berarti penjelasannya dengan tidak menjelaskan itu, Pak. Penjelasan tersebut dengan tidak menjelaskan apa-apa itu sudah merupakan suatu penjelasan sebenarnya. Iya. Nah, makanya ada yang makanya kita bagi segmennya dua tadi kan. Peminat dan penikmat kan. Nah, kalau dia benar-benar penikmat, ya penikmat itu maksudnya gini, ada orang-orang yang tertentu yang mengalaminya sama gitu rasanya. Ya, dia akan menikmati itu. Dia Terwakili ya? terwakili Iya, gitu, terwakili. terwakili. Dia akan menyeram di situ juga gitu. Iya. Wah, gua banget nih kena gitu kan. Gila puisinya gitu. Kalau dia hanya sekedar penyuka ya, kalau penyuka tadi apa? Peminat ya kan. Ya. Peminat, hanya peminat saja. Ya dia mungkin peminat karya-karya sastra aja gitu kan. Tidak sampai menyelami ke dalam karya itu gitu. Iya. Gitu Pak Mas Bam. Ya, puisi atau karya seni yang lain, saya sering menganalogikan dengan pelangi ya. Iya. Tapi kalau nggak salah Bang Ibin juga pernah bikin puisi judulnya Pelangi ya. Iya. Pelangi itu jadi puisi itu seperti pelangi ya. Artinya ketika dia muncul dan dilihat oleh sejumlah orang, maka di situ akan terbagi dua. Ada orang yang langsung melihat pelangi selintas, terus dalam hatinya, oh pelangi, itu Iya. aja gitu. Tapi ada yang orang melihat pelangi, kemudian dia berhenti dia coba hitung warnanya ada berapa, kemudian padu padan warnanya, kemudian urutan warnanya. Iya. Gitu. Dia coba selami itu, bahkan lebih detail lagi dia sempat catat ya, itu terjadi munculnya jam berapa, hari apa, bulan apa, minggu apa, Iya. menit keberapa, detik keberapa. Seperti itu juga sebenarnya kalau menurut saya, pandangan pribadi saya, kita menyikapi sebuah puisi, kita bisa untuk menganggap oh itu puisi gitu. Tapi kita juga pun bisa untuk menyikapi, berhenti, mendalami puisi seperti orang mendalami pelangi ya. Iya. Dia coba masuk kata demi kata. Kemudian dalam satu kata itu terbangun sebuah kalimat ya. Iya. Dari kalimat itu dia coba detailkan lagi. Ada padu padan bunyi di situ antara satu kata ke kata yang lain. Pertama dia mencari keindahan bunyinya dulu. Karena dalam pandangan saya puisi itu tidak pernah lepas dan tidak akan mungkin bisa lepas dengan yang namanya keindahan bunyi. Iya. Keindahan bunyi yang dibangun oleh kata. Jadi kata itu adalah awal atau dasar dari munculnya keindahan bunyi. Puisi itu harus saya tarik, nggak pakai kata harus. Puisi itu seyogyanya mencerminkan keindahan bunyi. Iya. Keindahan bunyi. Kenapa? Karena pesan atau ungkapan hati seseorang yang coba diwujudkan atau dinarasikan melalui puisi itu akan begitu mudah tersampaikan ke orang yang lain ketika dia sudah melewati tahap susah payah menurut saya, tahap perjuangan dari kata ke kata. Ada keindahan bunyi di situ. Minta tolong Bung Edwin dibacakan yang paling atas aja, satu kalimat aja. Saya menangkap keindahan bunyi di situ. Jeda telah dudukan lamunan di pangkuan. Oke, berhenti di situ. Itu dasar menurut saya. Ada kata jeda, ya kan? Jeda telah dudukan Lamunan. Kemudian jeda dudukan lamunan Di pangkuan. di pangkuan. Ada kata jeda, ada kata dudukan, ada lamunan, ada pangkuan. Iya. Itu. Coba saya ambil bunyi mana yang di situ kerasa keindahannya. Di situ ada kata yang kalau nggak salah ada 3 kata di situ yang memiliki bunyi akhir yang sama. Lagar. Lamunan, Iya. dudukan, Pangkuan. dan pangkuan. Saya percaya, tapi ini baru walaupun hanya menduga ya. Kata itu adalah perasan dari perasaan Bung Ebin sebelum Bung Ebin tuliskan. Iya. Kenapa harus ada kata lamunan, kemudian ada kata dudukan, dan ada kata pangkuan? Karena Bung Ebin punya keleluasaan memilih kata-kata yang lain. Iya. Pasti punya keleluasaan Iya. itu. Tetapi keleluasaan itu mencoba dibatasi ya kan. Iya.
Kemudian menghasilkan kata demi kata yang sangat terjaga bunyinya, terjaga sebenarnya. Yang menarik justru pilihan kata pertamanya itu menurut saya. Ada kata jeda di situ. Jeda itu adalah berhenti sejenak, ya kan? Jeda itu berhenti sejenak. Tapi bukan berhenti ya. Jeda itu koma lah ibaratnya, Koma, kalau ya. Anda baca itu Dia koma. mengistirahatkan Iya. Dia diri sebentar. mencoba, iya benar. Istirahatkan Dia diri mencoba sebentar. mengistirahatkan sejenak. Iya. Itu memang ada benang merahnya dengan yang disampaikan Bung Ebin dan Mas Akbardo tadi. Sebenarnya seorang penulis puisi ya, publik sering menyebutnya penyair ya. Iya. Sejatinya adalah orang-orang yang menjalani hidup, melihat hidup itu proses yang harus dia sikapi dengan cara jeda gitu. Iya. Diam sejenak gitu. Diam sejenak. Dia tidak diam seterusnya ya. Iya. Dia diam sejenak untuk bergerak lagi ya. Iya. Jeda itu kan akhir dari pergerakan sekaligus awal dari pergerakan. Itulah jeda Iya. gitu kan. Di situ ada kata juga dudukan. Ya kan? Bung Ebin bisa memilih kata misalnya jeda telah mengikatkan, Iya. atau jeda telah mencengkramkan, tapi ada kata-kata yang lain, tapi Iya. itu tidak dipilih. Iya. Tapi dipilih kata dudukan. Jadi ada proses yang sangat familiar dengan, mungkin ya ini perkiraan saya, ada proses yang sangat familiar dengan suasana hati Bung Ebin saat itu, hingga memakai kata dudukan. Ya, duduk itu kan kondisi di mana kita itu memang paling tepat ketika kita diam sejenak itu dengan duduk memang. Iya. Sebenarnya paling tepat itu dengan duduk gitu. Kalau berdiri mungkin proses diam sejenaknya kurang optimal ya, Iya. karena dia berdiri, dia duduk begitu. Dan jangan lupa duduk itu hanyalah proses meredakan rasa lelah, Iya. ya kan, rasa penat. Kemudian dia akan berdiri lagi, bergerak lagi. Di setelah duduk ada kata lamunan ya kan. Iya. Lamunan itu jangan disalah artikan ya. Lamunan itu menurut pandangan pribadi saya itu pergerakan batin yang sangat dinamis itu. Lamunan itu sebenarnya. Lamunan itu tidak statis gitu kan. Dia adalah gumpalan dari situasi batin yang dipicu oleh suasana, dipicu oleh dipicu oleh situasi-situasi yang mungkin sudah diduga atau tidak pernah diduga. Iya. Dia menghasilkan lamunan. Sekilas ada ketidakberdayaan di situ, tapi jangan lupa setelah kata lamunan di situ ada kata Pangkuan. pangkuan ya, gitu. Jadi lamunan itu coba dia menurut perkiraan saya, lamunan di situ oleh Bung Ebin dicoba didudukkan dalam pangkuan agar sangat bisa diformulasikan terlalu formal ya. Iya. Namanya formulasi pasti formal. Lamunan yang didudukkan di pangkuan itu, ini mungkin yang paling tepat dalam bahasa saya itu sesuatu yang sangat personal sekali, Iya. yang dia nggak mau lepas gitu dalam pangkuannya, ya kan. Kita coba praktekkan ya, setiap orang pasti menyikapi benda, barang, kondisi yang benar-benar ingin dia pertahankan itu pasti di pangkuannya. Iya. Seperti seorang ibu kepada bayinya, ya kan. Bayi bagi seorang ibu itu adalah sesuatu yang sangat dia pertahankan. Makanya ibu itu selalu menempatkan bayinya di pangkuannya, gitu, di pangkuannya. Setelah itu di gendongannya, gitu. Dua hal itu aja, pangkuan dan gendongan, itu menunjukkan situasi batin yang nggak akan gua lepas ini, nggak akan saya lepas ini, nggak akan aku lepas ini lamunan ini. Aku dudukkan, kemudian aku tempatkan di pangkuan, gitu. Jadi selain bunyi yang begitu terjaga, menurut saya di situ ada pesan yang begitu kuat ya, begitu kuat dari lirik pertama puisi Petarung Kesepian ini. Makanya ya paling saya bisa menyampaikan ya selamat buat Bung Ebin berhasil membuat Merangkai. pilihan kata, merangkai kata sekaligus menyampaikan pesan yang begitu kuat gitu ya. Ya, ini kalau boleh tahu siapa tokoh utamanya? Bisa siapa aja atau memang
ke dalam dirinya sendiri. Kalau misalkan yang melatar belakang ini ya ini adalah saya, tapi dalam artian tidak menutup kemungkinan karena memang setiap orang juga punya di dalam fase hidupnya tuh ada adegan-adegan seperti itu. betul. Nah, kebetulan kalau Dan misalnya iya, kesepian itu adalah objek atau subjek ya di sini. saya nggak gitu paham ya kalau misalnya kesepian itu saya lebih condong adalah ini rasa yang melekat di dalam batin. Iya, subjek setiap keadaan orang. sebenarnya subjek keadaan ya Mas Pamem. Itu subjek keadaan bisa jadi begitu ya. Yang dia Atau lekatkan. mungkin ini Mas Akbardo itu dia irisan dua-duanya ya, Iya. antara subjek sekaligus objek gitu. Iya. Itu perasaannya begitu kuat itu ada potensi dia lahir dari situasi yang mendadak, dari dua situasi yang tiba-tiba menyatu begitu Iya. ya. Kita sebagai subjek di situ pelaku kesepiannya, sekaligus kita adalah sumber dari kesepian itu Iya, sendiri gitu. Nah, ya ini kondisi yang luar biasa, artinya begitu mudah situasi yang jika seseorang ada dalam situasi seperti itu, maka sangat mudah bagi dia untuk menggali, kemudian menemukan, lalu menyampaikan narasi-narasi yang sangat puitis ya menurut saya ya. Ya kalau secara gamblang tentang apa sebenarnya puisi ini? Tadi kan penjelasannya berdasarkan isi, substansi ya. Kalau secara gamblang tuh Tentang orang yang bertahan di tengah gempuran problema dan dia harus menyadari bahwa apapun permasalahan yang menerpa itu dia harus sadar bahwa hidup tetap harus berlanjut. apapun kondisi dia gitu ya. Apapun kondisinya hidup harus tetap berlanjut. Baik itu kesepian di luar maupun kesepian dalam Iya, diri dia sendiri gitu iya. ya. Bagaimanapun itu. Tapi memang ketika orang lagi sedang dalam kedukaan atau sedang kegalauan yang intensitasnya dalam kadar tertentu, saya nggak tahu kalau orang lain, tapi kalau saya selalu teraktifkan lagi memori-memori yang mengingatkan saya pada kesenangan itu, dan itu membuat saya tuh jadi saya bisa nggak ya balik lagi pada kesenangan itu gitu. Sementara saya sedang terjebak di dalam suatu problema yang sedang saya cari. Betul, itu pertanyaan selanjutnya. Di puisi ini menceritakan bahwa subjeknya ini, orang ini, petarung ini ya, atau pelakunya ini, dia akan tetap berada dalam kondisi itu terus atau dia berusaha melepaskan diri? Dia tetap dalam kondisi kesepiannya. Karena biar bagaimanapun hidup tetap berjalan, permasalahan tetap Berarti ada, dia menikmati proses hidup dong? tetap ada. Tidak. Dia hanya berusaha untuk keluar dari kesulitannya, dari permasalahan itu. Tapi sedang dia nggak mencari bisa solusi. keluar. Tapi setiap manusia itu tidak bisa keluar dari kesepiannya. Karena apa? Karena ini menyangkut rasa menurut saya. Karena ini menyangkut rasa. Rasa itu sangat pribadi. Seperti sidik jari itu nggak ada yang sama. Iya gitu. betul, dia menikmati berarti kondisi itu, kesepian itu. Karena Kalau- dia tadi ada kalimat dia nggak mau lepas kan. Bukan nggak mau lepas. Artinya setiap orang itu mengalami kesepian itu. Sebenarnya orang itu yang saya percaya, orang itu sebenarnya hidup dalam kesepiannya. Atau kesepian yang selintas itu tetap akan dia nikmati kan. Mau tidak mau dia akan menikmati Kesepian yang selintas itu. ya, karena muncul lagi karena dia pengen kembali ke masa yang Iya. dia pengen sebenarnya ke masa itu gitu. Gitu. Luar biasa. Kira-kira sih begitu yang melatar belakangi. Saya percaya apapun yang mungkin Pak Pam alami, Mas Akbardo alami, saya alami, itu semacam sidik jari yang harus dinikmati Sangat sendiri. personal ya. Sangat personal Sangat gitu. personal, gitu. Nggak bisa gitu terbagi gitu. Di situlah letak kesepiannya. Kita nggak bisa lepas loh dari itu sebenarnya. Oke, sekarang saya keluar dari itu. Mas Pam, Ya. lebih mana yang lebih menikmati ketika dia di dalam kondisi itu atau di luar kondisi itu, mencurahkan lirik menjadi sebuah kata-kata menjadi sebuah puisi? Mana yang lebih mendalami biasanya? Sama dengan ini ya, Bung Akbardo ya. Ketika kita ketemu dengan seseorang yang lama tak kita ketemu, ada banyak pilihan ucapan yang pertama kali kita ucapkan ke dia itu ya. Dia bisa bilang misalnya, "Wih, lama nggak ketemu nih, apa kabar?" Iya.
dia juga bisa bilang begini, mana aja sih? Gitu. Iya. Ada juga yang bisa bilang, katanya udah ini ya. Nah, itu. Banyak sekali pilihan-pilihan. Tapi setiap pilihan itu selalu di latar belakangi oleh suasana batin ketika itu ya. Sama aja dengan seseorang itu menumpahkan isi hatinya ya, suasana atau geliat dalam hatinya itu ke dalam melalui sebentuk puisi ya. Iya. Itu soal pilihan-pilihan ya. Gitu. Tapi yang saya pahami, ketika seseorang memilih puisi, misalnya Bung Ebin ini, memilih puisi untuk menggambarkan suasana batinnya tentang pertarungan, tentang kesepian, pasti Bung Ebin punya alasan ya, punya alasan yang sangat personal menurut saya. Tetapi layaknya sebuah karya seni yang lainnya, sepersonal apapun, Iya. ya kan, maka sepersonal apapun dia tetap memiliki peluang-peluang untuk mewakili ya, atau paling nggak sampai ke orang lain Iya. gitu. Karena pada hakikatnya kan yang kita sampaikan itu kadang-kadang ya seringkali juga duplikasi dari orang lain yang pernah kita pelajari. Betul. Kan, begitu. Kayak duplikasi itu. Tapi yang menarik dari puisi Bung Ebin ini di sini ada ini ya, ada orisinalitas ya, ada orisinalitas yang sangat private lah ya, yang sangat private kalau menurut saya. Itu pun mencoba untuk ini saya sejak tadi pengen bilang ini kompromi. Iya. Jadi Bung Ebin ini dengan puisi ini mencoba berkompromi sebenarnya dengan hidup itu sendiri, Iya, betul. dengan kesepian itu sendiri. Dia mencoba berkompromi. Kompromi artinya pasti ada sekian persen yang coba kita pertahankan untuk diri kita sendiri, ada sekian persen yang untuk kita berikan ke orang lain, ke suasana, kalau Bung Albardo tadi bilang di luar itu. Iya. Gitu. Kira-kira begitu. Masih ada yang tertinggal? Enggak sih? Cukup ya. Oke. Karena memang saya justru yang paling ini sebab hidup belum menemu usai. Memang kalau seseorang ya kita lah ya semua ya belum menemukan suatu kefokusan atau target hidup masing-masing ya, itu bisa dianggap itu belum usai. Ya. Ya capaian kan masing-masing capaian itu beda-beda. Sebenarnya kalau usai di sini maksud saya adalah ajal. Wajar ya. Iya. Lebih dalam lagi dong. Selama kita masih dikasih nyawa, Wah. kita nggak bisa Beda tafsir Pak. berhenti gitu. Nggak Saya boleh pikir berhenti. belum Ini menemu sudah usai itu di adalah- luar wilayah puisi ini ya. Iya, betul. Ini sudah bicara spiritual kita nanti kan. Dan kita bukan ahlinya di situ kan. Bukan. Oke, puisi pertama sudah disiarkan oleh kita, sudah dibacakan, terus di latar belakangnya juga sudah disampaikan juga. Mudah-mudahan berkenan ya di hati Insya Allah. pendengar, di hati penikmat, di hati peminat. Sense of kata taking out.